Oke. Yuk kita mulai yuk. Teman-teman, kameranya dinyalakan. Mic-nya boleh di ya, Waalaikumsalam karena kameranya dinyalakan. Ya, terus itu di merah-merah apa? Ya, yang mic-nya dimatikan ya. Jadi kita berdoanya biar kedengaran saja aja. Ya. Soalnya kalau nanti semuanya berdoa, kadang suka nggak kedengaran jadinya nggak jelas ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Oke, sikap berdoa, tangannya Assalamualaikum Ustazah. ditundukkan, Waalaikumsalam Kak Ira. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Ini ada yang masuk lagi nih. Oke, sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa turun dari kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillah hitam. min syarri ma khalaq. Artinya, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk apa yang diciptakan. Doa masuk kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairal umri Ya Allah, aku mohon kebaikan. yang aku masuk dan kebaikan tempat yang aku tinggalkan. Dengan Allah aku keluar dan hanya kepada Allah aku berserah diri. Ikrar siswa siswi cahaya putri. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil qur'ani imaman. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Aku rela bertuhan Allah, aku rela beragama Islam, aku rela bernabi Muhammad, dan aku rela berkata suci. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggilah urusanku. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, Allah. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kemarin teman-teman udah saja kasih lagu ya. Lagu yang aku senang hidup sehat.
Siap ya? Ayo. Oh ya, siap. 1, 2, 3. Senang hidup sehat bahagia. Aku senang hidup sehat bahagia. Aku senang hidup sehat. Aku senang hidup sehat. Aku senang hidup sehat bahagia. Lagi. Nah, oke, lagi. Siap. Aku senang hidup sehat. Hidup sehat bahagia. Bahagia. Aku Hidup senang sehat hidup bahagia. Aku senang Aku hidup senang sehat. hidup sehat. Aku senang hidup sehat. Aku Bahagia. hidup sehat bahagia. Bahagia. Ya, ini Seru kayaknya banget. sinyalnya agak ini ya teman-teman kayaknya. Soalnya Naza belajar masuknya ini belajar apa nih? PPKN kah? kita hari ini mau belajar PPKN. Tapi sebelum belajar PPKN kita menyanyi dulu ya. Ini Kita mau apa? nyanyi yang ini apa? Yang matematika. Matematika ya. No. Matematikanya halaman berapa? Aku udah hafal tapi jangan dong. Matematika kita menyanyikan bangun datar. Boleh dibuka halamannya yang kemarin, halaman berapa ya? Ada lagunya. Taruh saja. Mana ya bukunya? Aduh, udah mati. Halaman berapa saja? Sudah ketemu halaman berapa yang kemarin ada lagu bangun datar? Iya, Kak Kopan? Emangnya halaman berapa sama kenapa kita belajar bangun datar kan kemarin belajar bangun datar. Halamannya. Iya. Halaman Kenapa kita? 128. Iya, 128. Kenapa kita belajar bangun datar dulu? Nah, ini sebenarnya bukan belajar, tapi kita mereview, mengulang nyanyi. Karena kalau tidak diulang nyanyi, nanti kita suka nggak hafal. Gitu. Jadi sebelum masuk ke PPKN, kita mengulang nyanyi dulu. Ya. Halaman berapa? Halaman berapa teman-teman sudah ketemu? Yang kemarin dipelajari udah dilipat, halaman berapa? Ayo. 128 Ustazah. 100. Tuh. 128 kata Kakak Hana sudah ketemu. Kemarin kita Dibuka pelajari. semuanya. Oke. Dibuka. Halaman 128. Lagunya bangun datar. Persegi ya. Persegi. Siap ya. Lagunya iramanya kurang bebek. Ayo kawan-kawan belajar bangun datar. Persegi panjang, segitiga persegi, belah ketupat trapesium, jajar genjang lingkaran layang-layang. Sisinya ada 4 persegi panjang trapesium, persegi belah ketupat, jajar genjang layang-layang. Sisinya ada 3, namanya segitiga jika satu sisi itu lingkaran. Itu harus dihafal ya, harus diulang-ulang. Kenapa emang hafal? Ya, terus selanjutnya bangun ruang. Bangun ruang itu di halaman selanjutnya lagi. Aku tahu. Halaman berapa? Halaman 128. 128. Ada Ya kan dibuka. bangun ruang halaman. Hei kawanku, mari kita mengenal balok. Ya, oke, siap sudah ketemu. Halaman berapa Kak Hana? Halaman 128 dibuka. Yang betulnya lagi. Halaman 127 sama 128. Ya, betul. Lanjut.
Waalaikumsalam kakak Kanza. Oke, siap. Kita nyanyi lagi ya. Jadi sebelum belajar PKN, kita mengulang dulu nyanyi. Oke, siap. 1, 2, 3. Hai kawanku, mari kita mengenal bola kerucut. Lima segitiga, 5 segi 4, 5 segitiga, itu bangun ruang. Luas garis disebut rusuk, marilah kita mulai hafalkan. Kalau kubus 12 rusuk, prisma segitiga 9 rusuk, 5 segitiga, 5 segi 4, 8 rusuk, 5 segitiga 6 rusuk, rucut 1, tabur 2 rusuk, bola itu tidak punya rusuk. Tidak punya rusuk. Ruas garis, dan kemarin kita belajar ruas garis. Nah, ruas garis dalam bangun datar disebut sisi. Ruas garis pada bangun ruang disebut Rusuk. Oke. Terima kasih. Ya, ada rusuk. Baik teman-teman, boleh sekarang dimakan mic-nya. Saja izin bergeser layarnya ya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Sebentar, berbagi layar. Oke. Kita akan Tema 4 bersih dan sehat. tema 4 hidup bersih dan sehat. Ya. Tulis Belum bentar. Oke. Nah, di sini tidak menulis. belum menulis. Kita lihat sini. Oke, lihat sini sudah terlihat tema 4 bersih dan sehat. Subtema 1 hidup bersih dan sehat. Belum ada. Belum ada. Oke. Aku tidak kelihatan apa-apa loh. Mana layarnya? Masa belum ada? Teman-teman gimana? Ada? Sesuai ya. Pembelajaran. Ya, mungkin dulu kakak. Mungkin sinyalnya nanti diklik, ada di situ tampilan paling atas. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa dapat mengetahui cara menjaga kesehatan diri di rumah. Munculin lagi satu orang. Ini sudah muncul kan? Munculin ulang lagi. Tapi tidak ada. Munculin ulangin lagi. Sabar. Nah? Lagi. Ini kan, udah kan? Nah, Ustazah akan berbagi layar. Oke, aku bersedia. Sudah tampil begini. Tampil Hana sendiri tuh. Nah, kelihatan. Ustaz, tujuan belajarnya Ustazah. Diulang ya. Tema 4 hidup bersih dan sehat. Subtema 1 hidup bersih dan sehat di rumah. Jadi kita akan belajar tentang hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita ingin belajar tentang cara menjaga kebersihan diri di rumah. Terus siswa mengetahui manfaat membersihkan rumah bersama-sama. Lalu yang ketiga, siswa dapat mengetahui sikap-sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam keluarga. Jadi tiga pokok tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, coba kita baca
teks ini ya, teman-teman. Nah, rumah Fatimah bersih dan sehat. Fatimah dan keluarga selalu menjaganya. Hidup bersih dan sehat di rumah itu penting. Rumah tertata rapi dan indah. Rumah juga terasa nyaman. Fatimah dan keluarga kerja bakti membersihkan halaman rumah. Halaman rumah menjadi bersih, asri, dan indah. Fatimah dan keluarga juga sering melakukan kegiatan bersama yang lainnya. Nah, jadi menurut teman-teman, kalau misalnya rumahnya kotor, kira-kira nyaman tidak berada di rumah? Tidak. Tidak. Kalau rumahnya bersih nyaman tidak tinggal di rumah? Nyaman. Nyaman. Jadi dia rapi dan bersih. Mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Jadi teman-teman, ketika ingin rumahnya bersih, terus rapi itu ternyata kita membutuhkan persatuan. Apa itu persatuan? Persatuan itu jadi bekerja sama dalam membersihkan rumah. Ya, Kakak Kovan, ada yang ditanyakan? Oh, izin minum, boleh. Jadi, kenapa kita ada persatuan di rumah? Karena kalau membersihkan rumah itu, kalau dikerjakan oleh bunda sendiri, atau ayah sendiri, atau kita sendiri, itu nanti pekerjaannya akan terasa berat dan capek. Tapi kalau dikerjakan secara bersama-sama, bersatu, nanti pekerjaannya akan menjadi ringan. Iya, Kakak Hana, ada yang ditanyakan? Mau ke toilet. Mau ke toilet, izin ke toilet, boleh. Dipersilahkan. Kakak Zahi, ada yang ditanyakan Kakak Zahi? Kenapa? Pencet. Oh, kepencet. Kakak Naura, ada yang ditanyakan? Taza yang halaman 120 dikerjakan, Kak. Enggak. Pekan ini enggak ada tugas yang dikerjakan, dikumpulkan ke ustazah, enggak ada ya. Jadi kalau memang mau dikerjakan boleh, tapi tidak dikumpul ke ustazah. Oke, selanjutnya kakak siapa? Akila. Kakak Akila, ada yang ditanyakan? Izin minum. Oh iya, boleh izin minum. Teman-teman, ustazah akan memberikan kesempatan untuk bertanya ketika dia tidak paham mengenai apa yang ustazah sampaikan ya. Kalau misalnya mau izin minum, izin ke toilet, boleh langsung minum, langsung ke toilet ya. Ya, teman-teman, soalnya ustazah masih menjelaskan. Oke, selanjutnya. Nah, ayo kita menjawab. Nah, kita ada pertanyaan nih, boleh dijawab. Dijawabnya boleh di chat ya. Chatnya sudah dinyalakan, boleh teman-teman menjawab di chatnya. Oke, pertanyaannya, pertanyaan 1. Apa saja kegiatan Fatimah dan keluarga? Di chat apa dijawab, Ustazah? Ya, dijawab. Jawabannya di chat ya, boleh ditulis. Apa saja kegiatan Fatimah dan keluarga? Oke, boleh dijawab. Apa saja kegiatan Fatimah dan keluarga? Mengepel, Kakak Akila mengepel. Kakak Fira membersihkan rumah. Ya, apa saja kegiatan Fatimah dan keluarga tadi dari bacaan tadi? Kakak Akila mengepel, Kakak Fira membersihkan rumah, Kakak Kanza menyapu, Kakak Hafiz menyapu, Kakak Naura menyapu, Kakak Eji bersih-bersih. Ayo yang lain boleh chat. Oke, sudah? Ada lagi yang mau menulis? Oh, Kakak Aira membersihkan rumah. Selanjutnya pertanyaan kedua, apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Boleh di chat juga. Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka yang ngepel, membersihkan rumah, menyapu? Oh, Kakak Arka setuju, Kakak Fira setuju, Kakak Kila iya.
Kakak Naura setuju, Kakak Hafiz setuju, Kakak Naisha setuju, terus Kakak Kopan setuju, Kakak Wida setuju, Kakak Ira setuju. Ya, oke sih, Kakak Eji, Kak Nailah juga setuju. Pertanyaan yang ketiga, pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti Fatimah di rumahmu? Pernah tidak kita melakukan kegiatan ini? Kakak Vira pernah, Kakak Kila pernah, Kakak Anza pernah. Kakak, oh iya, Kakak Raisa pernah, Kakak Alka pernah, Kakak Zahi pernah, Kakak Naila pernah, Kak Abizar juga, Kakak Aisyah, Kakak Hana, Kakak Hafiz pernah. Oh, Masya Allah ya, keren, semuanya sudah pernah. Selanjutnya, nomor 4, kegiatan apa saja yang pernah dilakukan? Kegiatan apa saja yang pernah teman-teman lakukan bersama ayah bunda? Oh, Kakak Vira pernah menyapu, nyuci piring. Kakak Kakak Raisa ya? Kakak Raisa tiap hari. Tiap hari. Oh, Kakak Hafiz ngepel. Kakak Arka ngepel. Udah pernah ngepel ya. Insya Allah keren-keren ini udah pernah. Oh, Kakak Akira membersihkan tempat tidur. Menyapu, Kakak Hafiz menyapu. Kakak Zahi cuci piring. Naura juga menyapu. Oh, menyapu dan cuci baju. Masya Allah. Keren ini udah pada bersih rumah ya. Kakak Raisa bersih rumah. Kakak Tovan ngepel. Kakak Arka mencuci piring. Ustazah, Kakak Hana cuci piring ya. tidak ada aku di chat itu yang kedua itu. Oh iya nggak apa-apa. Yang ketiga aku belum Yang pernah. ketiga ada, iya. Dulu pernah ngepel ya Kakak Kovan. Kakak habis cuci piring. Oh iya. Ada yang cuci piring, ada yang Tapi sama ngepel. kakak aja. Iya, terus ada yang apa lagi? Ada tidak yang membersihkan jendela? Iya, Sama kakak ya saja. membersihkan jendela, melap jendela itu ada nggak? Udah pernah melakukan belum? Oh Kakak Arka ada. Yang menyapu, mengepel. Oh ada, Kakak Hana ada. Ada yang kegiatannya menyiram tanaman. Oh, Kakak Kila nggak ada katanya kalau ini lagi ya. Oke, nah teman-teman di dalam PPKN ini juga itu juga ada hadisnya dalam kebersihan itu. Hadisnya tuh an-nadzafatul minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Jadi kalau kita suka bersih, suka mandi, suka bersih-bersih, badannya itu dirawat, rumahnya dirawat, lingkungan dirawat, itu ternyata kebersihan itu sebagian daripada iman. An-nadzafatul minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Ada hadisnya ya tentang kebersihan. Jadi orang yang beriman itu orang yang selalu menjaga kebersihannya. Ketika kita mau sholat, kita berwudu, ya, membersihkan diri dulu, berwudu, mandi. Kalau misalnya sudah kotor, mandi sebelum sholat. Nah, sekarang pertanyaannya, teman-teman tadi sudah sholat subuh. Kalau yang sudah boleh di-chat ya. Kalau sudah boleh di-chat, kalau belum juga boleh di-chat. Yang jujur ya, Kakak Naura sudah, Kakak Zahi sudah, Kakak Naisa sudah. Nah, ada teman yang mau masuk. Insya Allah, Kakak sudah, Kakak Hafiz sudah, Kakak Aisyah udah. Kakak Raisa belum, Kak Kila belum, Kak Ira belum salat subuh. Wah, mataharinya sudah tinggi. Tapi kalau misalnya mau sholat yang belum salat subuh boleh sholat subuh. Aku sudah sholat subuh. Iya, kalau yang belum sholat subuh segera dilakukan sholat subuh ya, karena kita lagi berlatih. Meskipun sudah siang, mataharinya sudah tinggi, agak tinggi, belum sholat subuh, sholat dulu ya, karena kita sedang berlatih, teman-teman masih kelas 2, jadi boleh. Tapi besok-besok teman-teman harus sholat subuhnya lebih pagi, ketika azan baru sholat subuh, jangan kesiangan. Selanjutnya Ustazah mau tanya, siapa yang sudah sholat duha? Sholat duha. Banyak yang belum sholat subuh ya ternyata kesiangan. Ini ya, tidurnya malam nggak nih? Oh ada yang sudah, Kakak Hafiz sudah, Kakak
Zurfa sudah, Kakak Aka sudah, Kak Aisyah sudah. Kak Kofan belum? Ya, nanti habis ini ya sholatnya ya, Kakak Widan belum. Ya, nanti ke depannya sholat duhanya ada di sekolah. Jadi Ustazah mau cek apakah sudah hafal doa-doa sholat duha atau bagian-bagiannya bacaannya nanti dicek. Kakak Aira belum, Kakak Eji belum. Bagi yang belum setelah ini ya, Kakak Hana ada yang ditanyakan? Kapan menulisnya? Oh, hari ini nggak ada nulis. Ustazah, ada tugas tadi Kita di menyiapkan nulisnya ada di chat ya. Nah, sekarang nggak ada apakah satu nggak ada tugas, teman-teman hanya belajar membaca berlatih sendiri, nggak ada yang tugas, nggak ada yang dikumpulkan tugasnya. Oh, Contoh pas cara ujian menjaga saja kesehatan. tuh. Enggak, minggu ini enggak, minggu depan baru ada tugasnya ya. Minggu pertama enggak. Kita belajar aja, enggak ada latihan untuk dikumpul ya. Nah, kita masuk ke contoh cara menjaga kesehatan diri di rumah. Ustazah akan kasih tahu. Pertama, bangun pagi dan tidak tidur terlambat. Jadi, bangunnya pagi, tidak kesiangan. Lalu ini ketika bangun pagi itu membuat badan kita menjadi sehat. Yang bangunnya jam 9, jam 10 pagi itu membuat badannya jadi kurang sehat. Pusing kepalanya, matanya merah. Tapi kalau bangun pagi, matanya segar, badannya segar dan tidak tidurnya terlambat. Malam-malam jam 12 malam baru tidur, jam 11 malam baru tidur. Anak-anak paling lambat jam 9 harus sudah tidur, paling lambat. Kalau misalnya lebih baik kalau udah sholat isya terus tidur, itu lebih baik ya. Sekarang pertanyaannya, yang tidurnya malam atau tidurnya suka malam, jadi mulai sekarang biar kita sehat tidurnya tidak malam. Sekarang boleh mencet, boleh menulis jam berapakah kita tidur tadi malam. Boleh dicet, yang jujur ya, nggak diapa-apain sama Ustazah, lebih baik jujur daripada berbohong. Oke, Kakak Zahi jam 9. Tadi malam ya, bukan sebelum-sebelumnya, tadi malam. Oke, Kakak Naila, pukul 9 juga yang 9 malam. Oke, Kakak Hana jam 8, Kakak Fira setengah 10. Wah, jam 12 ini Kakak Naisha. Kakak Akila nggak tahu jam berapa ya, nggak lihat jam. Oke, Kakak Calia pukul 10. Itu sudah Kak Kovan jam berapa? itu jam 12. Jam setengah 12. Jam Kakak Aira. Ya, karena mungkin tidur siang. Enggak kan ya? Atau iya. Ya, nanti yang tidurnya malam-malam pukul 12 malam nanti mulai dicoba pukul 9, pukul 8 ya. Karena teman-teman kan sekolah, jadi bangunnya biar tidak kesiangan. Di sini banyak yang pukul 12 ya tidurnya, tidur malam. Oke, yang kedua rajin membersihkan diri, berwudu. Berwudu itu dapat membersihkan diri kita ya. Sebelum sholat kita berwudu. Tidak sholat pun kalau kita punya wudu dijaga wudunya. Lalu setelah itu mandi. Mandinya itu dalam sehari itu 2 kali sekali. Pagi, nanti sore. Kalau misalnya siang mau mandi boleh, tapi minimal 2 kali sehari. Ya, jangan sekali aja, pagi aja mau ke sekolah, mandi, sorenya nggak mandi. Nah, harusnya 2 kali, minimal 2 kali. Sikat gigi. Sekarang pertanyaannya kapan sikat gigi yang baik? Waktunya kapan? Boleh dicek. Kapan ya sikat gigi yang baik itu? Ya, pelan-pelan sambil belajar menulis ya. Kita ngechat ya. Malamnya Kakak Hana malam kapan? Sebelum tidur, sesudah tidur, sebelum makan, sudah makan atau gimana? Kakak Fira pas mandi pagi dan sore sama sebelum tidur. Mana sebelum tidur gosok gigi. Oh, sebelum tidur gosok gigi. Kakak Arka sesudah makan, malam sebelum tidur. Kakak Zai pagi.
Topan sebelum tidur. Kakak Naisa sebelum tidur, Kakak Aira sebelum malam dan pagi, Kakak Eji pagi, Kakak Raisya sebelum tidur, Kakak Calia pagi sesudah makan mau tidur, ya. Kakak Hafiz saat mandi dan sebelum tidur. Kakak Uza ini sebelum tidur kayaknya. Iya, Kakak Abizar malam dan pagi. Oke. Ya, terima kasih. Jawabannya hampir semua benar ya. Nah, Ustazah akan kasih tahu kapan sikat gigi yang baik itu satu setelah makan ya, sama sebelum tidur. Setelah makan dan sebelum tidur itu yang baik. Jadi sebelum tidur kita harus gosok gigi dulu, dibersihkan dulu. Kenapa kalau tidak gosok gigi? Karena kalau kita tidur tidak gosok gigi, di dalam giginya ada makanan. Makanan itu akan membuat gigi kita sedikit-sedikit nanti akan bolong. Karena di dalam makanan itu ada zat gula, jadi nempel di gigi. Jadi benar, rata-rata teman-teman tadi benar ya. Sebelum tidur. Karena ada kuman. Iya benar, karena ada kuman kalau tidak gosok gigi sebelum tidur. Dan satu lagi. Rumah ya. Buat rumah ada iklannya ya, buat rumah dia ngebolongin gigi-gigi kita. Jadi sebelum tidur dan satu lagi setelah makan. Jadi teman-teman kalau misalnya pagi-pagi sudah gosok gigi pas lagi mandi, terus sarapan itu setelah sarapan digosok lagi giginya. Ya, jangan terbalik. Jadi sebelum makan gosok gigi, sesudah makan nggak gosok gigi. Jadi gosok giginya setelah makan. Kapan kita gosok gigi? Setelah makan dan sebelum tidur. Oke. Wah, ada yang katanya Kakak Kovan ada yang ditanyakan? Katanya gosok gigi 2 kali sehari. Iya, minimal tuh 2 kali sehari. Kapan saja, yaitu setelah makan dan sebelum tidur. Boleh tidak 3 kali, misalnya pas habis sebelum sholat duhur. Sholat duhur kan udah makan, terus mau sholat nih, mau berwudu, kita gosok gigi dulu. Boleh, biar bersih, biar nanti pas sholat itu nggak ada yang nempel makanan. Kalau ada yang nempel makanan gigi, pas sholat nanti dia sama lidahnya itu digeser-geser makanannya. Jadi sholatnya nanti nggak khusyuk ya. Oke, selanjutnya berolahraga dan minum vitamin. Ya, jadi teman-teman kita harus berolahraga. Kenapa di sekolah ada olahraga dalam seminggu sekali? Itu minimal seminggu sekali. Boleh kok olahraga misalnya tiap hari boleh, tapi olahraganya yang ringan, peregangan. Sebelum tidur juga ada olahraga peregangan. Biar nanti tuh nggak kaku tangannya, kakinya ya. Selanjutnya adalah makan dan minum yang sehat. Ya, jadi cara menjaga diri saat di rumah dan menjaga diri sendiri itu seperti ini: bangun pagi, berolahraga, dan makan minuman yang sehat. Jadi, Ustazah mau nanya, siapa di sini yang tidak suka sayur? Ada kayak yang suka sayur ini, susah. Suka sayur wortel. Oh, Jahi nggak suka sayur. Nah, harus suka sayur karena badan kita membutuhkan sayur. Sayur bayam. Tahu sayur bayam? Bayam. Wortel. Wortel tak suka wortel. Kangkung. Siapa tahu kangkung? Kangkung, tahu nggak kangkung nih? Hana suka brokoli sama wortel. Brokoli, wortel, bayam. Suka bayam. Oke, suka bayam juga, brokoli. Hana sudah. Buah-buahan ada yang tidak suka. Siapa yang tidak? Laura suka buahan wortel. Hana suka buah-buahan jeruk sama apel. Oh, suka. Maaf, Mak. Tahu mangga? Tahu? Suka? Tahu. Iya, suka. Punya pohon mangga. Iya, punya pohon mangga, Masya Allah. Suka pisang? Boleh ditulis. Suka apa sih? Kakak Celia suka pisang. Kakak Kila suka pisang.
Arka suka melon, Mana anggur. suka buah-buahan semuanya. Mana suka Masya Allah, semuanya. keren. Iya, memang buah-buahan itu enak. Apalagi Buah-buahan sayuran itu sayur-sayuran suka. enak. Iya, Apalagi sayuran. bawang. Kalau Bawang anak-anak bisa dimakan ke suka makan sayuran, suka makan buah, nanti cepet tinggi. Terus badannya sehat. Ada. Ya. Nanti Ustazah akan Aku suka buat cek watermelon. akan ya, Ustazah akan buat checklistan ya. Nanti kalau ya Kakak Aku Kopan suka watermelon. Aku suka watermelon. watermelon. Iya, jadi nanti Ustazah akan bikin list siapa yang suka. Jadi nanti ada listnya tuh ada sayuran, nanti di checklist siapa aja yang suka, siapa aja yang nggak suka. Sayur. Dia makan sayur sedikit. Sedikit. Padahal tubuh kita membutuhkan sayur, butuh buah. Kemarin Ustazah sudah kasih tahu ya cara minum air putih yang kita butuhkan dalam sehari itu minimal 1 liter. Kalau lebih boleh, tapi minimal ya. Kemarin kan teman-teman sudah bawa tempat minum ya, sudah Ustazah kasih tahu. Kalau 500 ml berarti 2 botolnya, 2 kali isi botol. Kalau 330 ml berarti 3 atau 4 botol. Berapa? Minum berapa botol? Atau udah minum segimana? Jangan lupa ditakar minumannya ya. Dicek. Nah, sudah Ya. makan. Ustazah suka makan sayur apa? Ustazah semua sayuran suka. Kacang panjang, bayam, kol, Ustazah nggak suka bawang. bawang juga suka. Kalau bawang itu biasanya di sayurannya, nggak di apa? Nggak dimakan Kalau mentah-mentah. potong-potong pasti menangis. Nggak menangis. Lanjut. Wah, Oke, selanjutnya. Lanjut. Iya, selanjutnya manfaat membersihkan rumah. Nah, sekarang itu ada manfaatnya. Tadi kata teman-teman kalau dibersihin rumah itu rumahnya nyaman, bersih, tidak ada kuman. Nah, rumah menjadi bersih, rapi, nyaman, dan sehat. Kemarin sudah diajarin ciri-ciri rumah sehat. Mempunyai yang di bahasa Indonesia, ciri-ciri rumah sehat mempunyai jendela. Ya Kakak Kopan ya, mempunyai jendela. Apalagi? Ya Kakak Calia benar, ventilasi. Yes. Kakak Wirdan bersih. Apalagi? I'm clean house. Apalagi? Yang air-air itu apa tadi? Waktu yang bahasa Indonesia, airnya tidak punya pintu, punya jendela, bersih, rapi. Apalagi? Ciri-ciri rumah sehat. Ada ventilasi, kata Kakak Kila. Gorden. Iya, gorden. Oleh tanaman juga benar. Tanaman. Terus airnya tidak ya selokan atau paritnya tidak pampar. Tidak ada debu. Ustazah. Mempunyai sumber air Ustazah. sumber air bersih. Ya Kakak Hana? Ya. Ustazah. Iya. Masa kita harus makan sayur banyak? Ada. Tidak Kenapa usah kita banyak, harus makan tapi sayur sering, banyak-banyak? sedikit. Karena tubuh kita membutuhkan vitamin, membutuhkan sayur, membutuhkan air. Tidak usah banyak, tetapi sering ya. Beda ya, banyak dan sering. Banyak itu misalnya sekarang makan banyak, tapi besok bisa jadi nggak makan banyak. Apalagi Indomie. Iya, oke. Lagi ke Ustazah. Oke, dimatikan mainnya. Ustazah mau lanjut lagi ya, karena waktunya tinggal beberapa menit lagi. Sedikit Dan lagi. ada yang kedua yang ini ya. Sumber Ya, air, yang Tadi ini ya. pekerjaan rumah. Kalau dikerjakan bersama-sama dan sering, pekerjaan rumah terasa lebih ringan dan cepat selesai. Jadi kalau setiap hari dibersihkan, rumahnya itu tidak menumpuk pekerjaannya. Tapi kalau seminggu sekali dibersihkan, begitu hari Minggu dibersihkan, pasti tumpukannya banyak. Tapi kalau hari Senin dibersihkan, Selasa dibersihkan, Rabu dibersihkan, pekerjaannya akan ringan.
Lalu membiasakan diri untuk saling membantu sesama. Jadi kita harus saling membantu. Kalau bundanya lagi beres-beres, kakak harus membantu. Kalau ayah lagi beres-beres, kakak juga membantu. Jadi saling membantu agar pekerjaannya lebih ringan dan cepat selesai. Menciptakan kerukunan di antara anggota keluarga. Jadi kalau saling membantu itu hidupnya akan rukun. Ya, jadi ayah sama kakak nggak marah-marah, bunda sama adik nggak marah-marah, semuanya rukun, semuanya saling membantu ya. Selanjutnya adalah sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam keluarga. Nah, kita kalau mau rukun di rumah bersama-sama, menyenangkan, bahagia, nah sikapnya yang pertama tidak mau menang sendiri. Jadi kita tuh pengen menang sendiri, nggak mau adik itu biar aja itu salah adiknya. Jadi kita pengen menang. Itu nggak ada yang begitu. Terus tolong menolong dengan anggota keluarga ya. Kalau misalnya lagi nyapu, dibersihkan, ditolong. Misalnya, Bunda, aku bantu apa? Kata Bunda, bantu buang sampah misalnya. Ada bantu apa? Kakak butuh apa ya? Meluangkan waktu berkumpul dengan keluarga. Jadi kalau hari Minggu, kata ayah, hari Minggu kita kerja bakti ya, bersihkan rumah. Semuanya meluangkan waktu. Nggak ada yang main game. Nggak ada yang lagi main-main keluar. Di rumah semuanya membantu, saling membantu ya, meluangkan waktu. Lalu yang keempat, bersikap santun, sopan, pengertian dengan anggota keluarga. Jadi bicaranya yang baik, enggak bicara yang enggak baik, yang baik, yang sopan ya. Terus yang kelima, bersikap terbuka jujur dengan anggota keluarga. Jadi misalnya, Kak Bunda bilang tadi sudah disiram tanamannya, terus dia bilang sudah Bun, padahal enggak. Nah itu kita harus jujur, belum Bunda, belum saya siram misalnya. Atau kata ayah, tadi sudah dikasih makan kelincinya, padahal belum dikasih makan, bilangnya sudah, nggak boleh. Kita harus jujur, belum. Kalau belum, bilang belum. Kalau sudah, bilang sudah. Ya, misalnya Bunda bilang, kakak sudah sholat duha, ternyata belum, bilangnya sudah Bunda. Jangan bilang kalau belum, ya bilang belum. Belum Bunda, oh ya sudah, sholat dulu, sholat, gitu ya. Kan kadang-kadang Bunda suka gini. Ustazah, kenapa kita nggak boleh berbohong sama orang tua? Oke, kenapa kita tidak boleh berbohong sama orang tua? Berbohong itu perbuatan tidak baik. Ya, jadi nanti nggak dapat pahala dari Allah kalau berbohong. Terus kalau misalnya kita jujur, itu akan mendapatkan pahala. Dan orang yang jujur itu orang yang dipercaya. Seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu jujur. Jadi dia diberi gelar Al-Amin karena orangnya jujur, tidak pernah berbohong. Selanjutnya, terima kasih. Sampai jumpa ya. Jadi sudah, terima kasih, sampai jumpa. Nanti ketemu lagi sama Ustazah di pembelajaran selanjutnya. Ustazah mau ke mana nih? Mana ya? Sini dulu. Kayaknya yang ini terkeluar. Tergabung kembali. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Ada yang ditanyakan teman-teman? Enggak. Paham? Paham. Paham? Paham. Nah, kalau paham berarti tinggal dilaksanakan ya. Tadi berarti berkata sopan, terus bekerja sama-sama Bunda. Ya, jadi teman-teman, kalau berbohong itu perbuatan yang tidak baik. Kan berbohong juga akan mengakibatkan dia nanti kalau sering berbohong itu tidak banyak teman, tidak dipercaya oleh teman. Karena sering berbohong pasti tidak ada yang mempercayai. Ya, tapi jujur nanti itu akan dipercaya oleh teman, dipercaya oleh Bunda. Ya, seperti Nabi kita tuh orang yang dipercaya. Jadi kalau misalnya Nabi dulu berjualan, ketika Nabi berjualan,
berjualan sayuran atau berjualan buah-buahan, ketika ada yang membeli, Nabi berkata, buah yang ini jelek, gak usah diambil. Jadi Nabi memberikan buah-buah yang bagus. Kalau sekarang itu beberapa penjual yang banyak yang nggak ngasih tahu ternyata dalamnya jelek terus dibeli gitu ya. Tapi ada juga pedagang yang jujur. Nah, kita suka pedagang yang jujur atau pedagang bohong? Jadi beli mangga, Jujur. iya mangga yang pedagang yang satu lagi dia akan bilang ini mangganya jelek, nggak usah diambil, yang bagus yang sebelah sini. Ada lagi pedagang B yang dia itu nggak ngasih tahu mau jelek, mau busuk, pokoknya mangganya biar aja nanti dia ini. Nah, teman-teman, oh kata kakak Eji suka yang jujur. Nah, seperti itu. Makanya teman-teman kalau misalnya suka yang jujur, makanya teman-teman harus jujur sama Bunda. Nggak boleh berbohong. Kalau belum sholat, ya bilang belum sholat. Karena kalau sholat itu teman-teman akan mendapatkan pahala. Lalu kalau berbohong, 1, nggak dapat pahala sholat. 2, dapat kalau berbohong nggak dapat pahala, nanti dapatnya yang kejelekan. Siapa yang mau masuk surga, angkat tangannya. Oh, Masya Allah mau masuk surga. Siapa yang mau masuk neraka? Neraka? Oh, nggak ada ya. Oke, mungkin cukup sekian ya pembahasan hari ini. Kita tadi tentang cara menjaga kebersihan diri, manfaat menjaga kebersihan, dan terakhir tadi kita sudah belajar tentang sikap-sikap dalam persatuan dari anggota masyarakat. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Boleh hadap sini, hadap kameranya, kita foto dulu. Kakak Rezi, oh iya, buka kameranya. Kakak Zurfa kayaknya nyimak dari tadi belum ada suara-suara. Kakak Raisa boleh dibuka kameranya. Oke, sip. Saya mau foto ya. 1, 2. Nah. Oke, 1, 2. Oke, Kakak Kovan lihat kamera. 1, 2, 3. Ada yang ingin teman-teman salam sama teman-teman siapa? Ingin menyapa temannya? Ada yang temannya silakan. Tidak. Ana ingin menyapa siapa? Ana ingin menyapa siapa? Jadi hari ini Kak Eji ya. Sama. Mau siapa? Oke, sudah ya. Kita tutup dengan kegiatan ini dengan berdoa. Sikap berdoa. Nah, dadah juga. Iya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam.